Yang terhormat Bapak Muhson Nawawi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu at-tatbiqi serta teman-teman seperjuangan kelas 5A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Wacana Kelas. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rafli, yang kedua ada Nurwulaningsih, yang ketiga ada Elsie Nabila. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Elsie Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian wacana. Wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Kesatuan struktur di dalam wacana bersifat abstrak, sehingga membedakannya dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi dalam pengertian yang sama. Sementara kesamaannya yaitu sama-sama memiliki wujud konkret yang terlihat, terbaca, atau terdengar. Wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik, yaitu bagian dari kajian dari pragmatik. Wacana memiliki kedudukan yang lebih luas dari klausa dan juga kalimat, karena wacana mencakup suatu gagasan atau konsep suatu teks. Selanjutnya yaitu ada pentingnya wacana kelas. Pentingnya wacana kelas terletak pada peran besar yang dimainkan bahasa dalam proses pembelajaran. Studi tentang bahasa dan interaksi bahasa dalam konteks pendidikan mengungkapkan banyak rahasia proses belajar mengajar. Interaksi verbal antara guru dan siswa dan antara siswa itu sendiri merupakan salah satu sarana utama untuk mengkonstruksikan makna. Selanjutnya ada karakteristik wacana kelas, yaitu ada 4, ada kontrol interaksi, modifikasi ucapan, elisitasi atau interogasi, dan juga reformasi atau perbaikan. Yang pertama ada kontrol interaksi. Salah satu karakteristik terpenting dari setiap kelas adalah bahwa peran peserta tidaklah sama, bahwa peran murid tidaklah simetris. Ini berlaku untuk berbagai tingkat sekolah dasar, menengah, dan juga tingkat menengah yang atas, kelas monolingual, bilingual, dan juga multibahasa. Ini juga berlaku untuk banyak konteks di mana wacana kelembagaan umum, di mana peran tidak setara, antara dokter dengan pasien, tidak setara, antara pengacara atau dengan klien, atau juga dengan penjual atau pembeli, dan juga lain sebagainya. Dalam semua konteks ini, termasuk ruang kelas, ada satu orang dalam posisi kekuasaan, ada dalam posisi pengaruh, dan juga ada dalam posisi otoritas yang mengendalikan pola komunikasi yang terjadi dan mampu mengarahkan dan mengatur interaksi dalam pengajaran bahasa. Contohnya adalah guru, adalah orang yang mengendalikan pola komunikasi dengan mengatur topik pembicaraan dan menetapkan peran. Sementara siswa menerima sinyal yang dikirim dari guru yang mengarahkan sebagian besar tanggapan mereka. Yang kedua ada modifikasi atau ucapan. Modifikasi ucapan adalah salah satu karakteristik yang paling penting dari wacana kelas. Dalam banyak kasus dan di banyak belahan dunia, guru adalah satu-satunya sumber pendapatan bahasa bagi siswa di kelas. Yang ketiga ada elisitasi atau interogasi. Interogasi adalah seperangkat strategi yang biasanya digunakan guru untuk mendorong siswa menanggapi pertanyaan, pernyataan, atau rangsangan yang diberikan kepada siswa tersebut. Rutinitas tanya jawab kelas adalah rutinitas yang memodifikasikan wacana kelas. Guru mengajukan sebagian besar pertanyaan di kelas, sedangkan pertanyaan yang diajukan oleh siswa mewakili presentase terbatas dari pertanyaan yang di kelas.
Perhatikan bahwa mayoritas pertanyaan yang diajukan oleh guru adalah pertanyaan yang guru tahu jawabannya terlebih dahulu. Yang keempat adalah perbaikan. Reformasi berarti cara guru menangani kesalahan yang dilakukan siswa, termasuk metode langsung dan juga metode tidak langsung untuk memperbaiki kesalahan. Di samping metode yang digunakan guru untuk mendeteksi kesalahan dalam wacana kelas, ada sejumlah besar strategi yang dapat digunakan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Dan keefektifannya bervariasi sesuai dengan situasi pengajaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pembaca materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Rafli. Peran wacana kelas dalam meningkatkan praktik kelas. G. 1999 berpendapat bahwa dengan mencermati wacana, termasuk wacana kelas, kita dapat memperoleh informasi terkait dengan dua fungsi utama bahasa, mendukung dan menopang kinerja aktivitas sosial dan identitas sosial, dan mendukung dan menopang integrasi seseorang ke dalam bahasa. Budaya dengan kata lain, wacana berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan sosial seperti pelajaran di kelas. Dengan perumusan dan pemeliharaan identitas sosial, seperti siswa sebagai pembelajar yang terampil dengan interaksi kelompok sosial seperti masyarakat kelas, dan keberhasilan guru dalam menggunakan wacana kelas untuk meningkatkan praktik kelasnya tergantung pada kemampuannya untuk mendengarkan dengan seksama apa yang siswa katakan dan kemampuannya untuk fokus, mengamati dan mengklarifikasi untuk mendorong siswa untuk berdiskusi dan membimbing mereka untuk mencapai pemahaman yang diperlukan. Mengetahui bahwa ini tergantung pada kemampuan siswa untuk berdiskusi dan membimbing mereka untuk mencapai pemahaman yang diperlukan. Guru mengharapkan jawaban siswa. Kemampuannya untuk menanggapi mereka dengan pertanyaan dan komentar yang tepat, dan kemampuannya untuk menghubungkan ide-ide yang disajikan. Memperkerjakan wacana kelas dalam pengembangan profesional guru. Analisis wacana kelas adalah salah satu alat pengembangan profesional yang dapat digunakan guru untuk mencapai pengembangan profesional. Dan RIMS 2015 percaya bahwa ada empat manfaat utama yang dapat diperoleh guru jika ia mencoba menggunakan analisis wacana kelas sebagai alat untuk mencapai pengembangan profesional berkelanjutan. Metode analisis wacana kelas 1. Pendekatan analisis interaktif. Pendekatan analisis interaksi merupakan metode objektif dalam analisis wacana kelas. Pendukung doktrin ini percaya melalui penggunaan bentuk observasi kelas atau sistem pengkodaan bahwa peneliti mampu mengamati perilaku linguistik dan dengan demikian dapat menarik gambar objektif dan dapat diandalkan tentang apa yang terjadi di ruang kelas. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nurwulaningsih. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah penjelasan yang pertama yaitu mengenai pendekatan analisis interaktif, selanjutnya kita beralih ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan analisis wacana. Sebagian besar studi analisis wacana kelas di kelas pendidikan bahasa menggunakan pendekatan ini, baik secara eksplisit maupun implisit. Konstruktivisme dan tujuan komunikatif dari wacana kelas berdasarkan linguistik struktural fungsional, karena menekankan bahwa tujuannya adalah untuk memahami sifat wacana kelas melalui analisis wacana ini, dan tujuannya bukan untuk meningkatkan praktik pengajaran, meskipun mungkin memiliki implikasi pendidikan. Sinclair and Coulthard mengembangkan model mereka berdasarkan analisis interaksi kelas yang direkam pada tahap primer di Inggris. Model mereka mencakup piramida retorika atau unit retorika yang terdiri dari tingkat yang berbeda. Setiap tingkat terdiri dari elemen dan tingkat yang mendahuluinya, yaitu pelajaran, prosedur transaksi pertukaran-pertukaran, gerak tindakan dan tindakan pelajaran yang dianggap sebagai unit tertinggi dalam wacana. Sedangkan tindakan adalah unit terkecil dalam wacana, yang meliputi
Kata kerja dijelaskan berdasarkan fungsi deskripsinya, seperti integrasi atau evaluasi. Tingkat pertukaran, Sinclair and Coulthard mengidentifikasi sejumlah fitur interaktif yang berupa tanya jawab, siswa menanggapi arahan guru, siswa mendengarkan guru memberikan arahan, mengingat kombinasi pertukaran, membuat tindakan, yaitu seri tanya jawab telah menerima sebagian besar perhatian, meskipun mewakili gambaran kompleks wacana kelas yang terdiri dari pertanyaan guru, jawaban siswa, dan umpan balik seorang guru yang dikenal dengan akronim atau struktur IRF yang kita bicarakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu pendekatan analisis deliberatif. Pendekatan ini berasal dari keyakinan bahwa struktur sosial seperti struktur percakapan dihasilkan oleh partisipan dalam peristiwa selama proses interaksi, menurut Sachs, Kigolf, and Jefferson. Dan jika ini masalahnya, harus ada mekanisme atau alat di mana para peserta dapat saling memahami serta mendiskusikan makna. Mekanisme ini harus terlihat oleh analis percakapan seperti halnya bagi para peserta dalam peristiwa verbal dan dapat dijelaskan. Kemudian beberapa peneliti seperti Greenleaf telah mencoba menggunakan organisasi yang disukai dalam mempelajari sifat interaktif wacana kelas, menggambarkan tanggapan siswa terhadap rangsangan pengajaran sebagai pilihan atau tidak menguntungkan, dan tidak benar atau salah. Meskipun menerapkan ini pada wacana kelas, membutuhkan penyesuaian organisasi ini dengan konteks kelas. Sementara dalam percakapan alami, pembicara berbagi tanggung jawab untuk membangun percakapan. Guru bertanggung jawab atas itu. Dalam wacana kelas, siswa berusaha untuk berpartisipasi dalam wacana kelas tanpa yakin apa yang diharapkan atau kebiasaan tanpa harus berbagi pengetahuan dengan guru. Dan tanpa juga mahir menafsirkan gerakan percakapan guru. Oleh karena itu, di kelas, karena guru adalah lawan bicara yang paling berpengetahuan dan terampil, dialah yang menentukan keadaan preferensi untuk tanggapan siswa, dan siapa yang berwenang untuk menindaklanjuti suatu tanggapan melalui klarifikasi, tinjauan pengetahuan, dan modifikasi posisinya. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan analisis pragmatik. Pendekatan ini berlapis-lapis yang berfokus pada konteks lokal dan organisasi berurutan dari pidato yang merupakan tambahan yang bagus untuk penelitian analisis wacana kelas. Karena menyentuh tingkat wacana yang lebih rendah, ini adalah salah satu kurikulum yang paling banyak digunakan dalam studi wacana kelas. Karena merupakan salah satu kurikulum yang mampu mengungkapkan rincian kecil wacana kelas, dan karena itu mampu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kelas. Rampton, Roberts, Leung, and Harris menyimpulkan bahwa analisis pragmatis tidak mampu mengungkapkan dampak longitudinal interaksi dalam proses belajar mengajar, karena fokusnya pada konteks lokal. Terlepas dari doktrin yang digunakan dalam analisis wacana kelas, penelitian wacana kelas biasanya mencari terutama wacana kelas di kelas bahasa kedua, untuk membandingkan wacana kelas di kelas bahasa kedua dengan komunikasi otentik dalam konteks alami. Sebuah pandangan yang menganggap kelas sebagai konteks komunikatif yang tidak otentik, dan menunjukkan dalam hal ini bahwa kelas pada prinsipnya dapat komunikatif atau non-komunikatif seperti konteks verbal lainnya. Itu adalah bagian dari dunia nyata, tidak nyata seperti bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Namun selain itu, sebagian besar penelitian wacana kelas, apapun doktrin yang digunakan di dalamnya, berfokus pada struktur triadik atau IRF. Meskipun studi yang berfokus pada bagian panjang wacana kelas di kelas bahasa kedua telah menyarankan organisasi interaksi yang lebih kompleks, dan penelitian sebelumnya sedang menyelidiki perbedaan antara wacana kelas dan percakapan sehari-hari dalam hal struktur, dengan ketidakpedulian terhadap esensi pidato, dan dengan demikian esensi dari proses belajar mengajar. Hasil studi ini menunjukkan bahwa percakapan kelas yang dipimpin guru yang diarahkan ke seluruh kelas memiliki tumpang tindih struktural yang signifikan, yang mana membatasi pelajaran dan tugas.
di mana peran verbal dalam percakapan ini diatur secara berurutan, agak mirip dengan peran verbal yang percakapan sehari-hari, kecuali peran tersebut tidak berpasangan. Kesimpulan dari materi ini adalah wacana kelas menempatkan fokus siswa pada upaya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran guru, sambil mempromosikan penerimaan yang tidak kritis terhadap otoritas guru. Tujuan dari bab ini adalah untuk menguraikan karakteristik wacana kelas dengan tujuan memahami bagaimana wacana kelas terbentuk dalam banyak konteks pendidikan, sambil menyajikan sejumlah strategi yang dapat digunakan oleh guru dan peneliti juga dalam menerapkan wacana kelas di dua bidang penting, yaitu meningkatkan praktik kelas dan pengembangan profesional guru. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.